Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat channel YouTube Gaib, bertemu dengan saya Ki Gendam Tunggul Amukti atau Mbah Gaib, yang mana pada kesempatan hari ini video ini membahas tentang cara mengobati orang yang kena atau terkena ilmu pelet. Nah, jadi yang baru bertemu dengan saya, silahkan didukung dengan subscribe channel saya. Apabila video ini berguna, silahkan bagikan ke sosial media Anda supaya banyak yang lebih tahu. Sahabat channel YouTube Gaib, mungkin sahabat semua itu pernah mengalaminya sendiri. Istilahnya istri kita atau suami kita atau pacar kita dipelet orang. Jadi kalau sahabat kepengen tahu bagaimana kalau dipelet itu ciri-cirinya gitu ya. Yang jelas ciri-cirinya itu dengan kita itu dia malah lebih memuji orang lain ya. Kalau mau omongan dengan kita bicara itu, daripada dia mengunggulkan kita, dia malah akan mengunggulkan orang lain. Aneh kan jadinya. Terus yang kedua, orangnya tidak bisa konsentrasi. Jadi konsentrasi itu selalu buyar dan bawaannya marah-marah. Jadi kalau dia itu pasangan kita itu dengan kita mulai berubah dan bahkan dia lebih mengunggulkan orang lain, bawaannya marah-marah, mudah tersinggung, bahkan kadang dia sanggup memblokir kita walaupun tanpa masalah. Nah, sebetulnya yang seperti itu dia lagi kena gangguan, dan biasanya seperti itu adalah energi ilmu pelet. Nah, ilmu pelet ini bermacam-macam. Ada yang dikirimkan melalui makanan, ada yang dikirimkan secara jarak jauh dengan berwirid ya, berwirid ataupun dengan melakukan ritual atau memerintah seorang dukun atau paranormal untuk menjalankan ritual supaya si fulan itu terkena. Dan perlu saya garis besari, sebetulnya ilmu pelet ini adalah di situ adalah jin ya. Ingat, energi yang ada itu adalah jin. Seluruh ilmu pelet adalah yang menjalankan adalah energi jin. Nah, nanti saya akan buktikan memanggil gaib untuk saya ajak ngobrol. Nanti saya coba memanggil gaib ajian setan kober atau ajian jaran goyang. Jadi saya akan memanggilnya dan saya akan bertanya langsung dengan khodamnya. Jadi sebetulnya adalah seluruh ilmu gaib itu adalah ada roh khodamnya, dan khodam itu adalah semua adalah perbuatan jin semua ya, untuk mengikat sukma, untuk apa semua. Jadi kalau saya bertanya, tapi kalau yang diikat itu, nah itu kan beda amalannya digunakan. Kalau cara Islam mungkin tidak ada khodamnya, mungkin kalau ada tuh mungkin khodam malaikat, itu tidak bisa dimediumisasikan. Kalau yang saya katakan ini misalnya yang menggunakan ilmu pelet yang aliran ibaratnya ke kiri lah, yang menggunakan persembahan ini itu supaya apa yang dicapainya itu terlaksana, sahabat ya. Jadi kalau sudah tahu ciri-cirinya itu bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini saya akan kasih tahu. Nomor 1 adalah bentuklah ketakwaan dan keimanan kita, karena orang beriman dan bertakwa insya Allah dilindungi oleh Allah. Jadi, nah ini kebanyakan orang ini kan
pasangan-pasangan kita ini terlena kalau masalah ibadah. Pacar kita kadang apalagi yang masih kaum muda-muda, jarang ada ibadahnya, yang tekun itu jarang. Nah itu adalah salah satu celah ya. Jadi supaya kita kuat, perkuat perbandingnya dengan iman dan takwa ya. Yang kedua, jangan sering melamun. Oh kenapa lagi maksudnya? Melamun itu masuk membuka pintu gerbang gaib kamu, sehingga ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam alam hati kamu ya. Karena dengan kamu tidak ingat dengan khayalmu sendiri, itu otomatis badanmu kosong. Kosong itu bisa dimasuki oleh energi lain ya. Terus yang ketiga, yang ketiga ini dengan menggunakan amalan. Memang kuncinya dari pertama adalah tadi tetap ketakwaan. Kalau dengan menggunakan amalan ini kita mau mengobati bisa, atau kita mengobati diri kita bisa. Dengan cara apa gitu? Ada yang mudah, kita ajari dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun pendek saja, Sallallahu ala Muhammad. Nah, untuk aplikasi caranya itu tahan napas ya, tahan napas ini Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad sekuatnya. Kalau perlu minimalnya 21 ya, ingat 21. Tiupkan ke air putih ya. Nah, air putih kita tiup. Kalau bisa ini, kalau bisa carikan daun bidara atau jeringo bengle untuk dimasukkan ke air itu. Apabila dia muntah, apabila dia pening, itu ada tanda-tanda reaksi. Ya, ingat tadi, gampang caranya. Cuma membaca sholat, tapi harus ya yakin. Ya, jadi yang saya ajarkan ini paling mudah dan paling gampang. Jadi dengan sholat itu asal kita yakin, insya Allah tidak ada yang tidak bisa terjadi kalau Allah berkehendak ya. Jadi kuncinya adalah keyakinan. Jadi siapkan air putih itu, kalau bisa airnya jangan air yang direbus, airnya kayak air mentah gitu loh, kayak air yang di galon-galon itu bisa, ataupun air dari sumur langsung dari keran-keran bisa, itu enggak apa-apa. Kalau sudah dimantrai itu jadi obat. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti kembung sahabatnya. Dan itu kok dengan salat cukup ya, jangan lupa tawasul kepada Rasulullah, kepada malaikat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, la hadrati Rasulullah Nabiullah Muhammad al-Fatihah, terus ila hadrati malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israfil dan malaikat Rabbim al-Fatihah, seperti itu. Nanti terus bacakan, ya Allah saya mohon, itu ikhlaskan hatimu, kesembuhan. Kamu tidak bisa apa-apa, pasrah kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku berlindung. Kamu tidak punya kekuatan apa-apa, karena yang maha kuat adalah Allah. Aku mohon kesembuhan dari pasangan saya. Dan ingat ya, bacanya ya jangan ibarat gini, harus kusuk terus, jangan sekali saja cukup denda. Kalau dia muntah dibikinkan lagi sampai betul-betul dia sehat, karena dia akan datang lagi, biasanya kayak itu, datang lagi, tapi lama-lama dia akan hancur dan keikhlasan kita ya. Nah, untuk yang tambah lagi ini, kalau yang untuk merakatkan hubungan suami istri, kalau tapi ini untuk ibu-ibunya ya, untuk perempuan ya, sama dengan salawat juga. Kalau kita lagi mau masak, nyuci nasi itu, nyuci beras, ingat waktu memeras itu bacakan sholawat ya, bacakan sholawat. Kalau memeras habis sholawat itu efeknya apa? Luar biasa itu boleh dikatakan pembuka pengasih dan penyayang. Jadi misalnya di remas-remas gitu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, ya khusyuk. Nanti terus minta kepada Allah, ya Allah siapapun yang memakan nasi ini, semoga mereka semua sayang kepadaku ya, mencintai dan setia kepadaku. Gitu. Jadi kita sebagai orang mukmin ya,
Jadi mengalami masalah-masalah kayak gitu, kita dari dini sudah kita antisipasi dengan cara ya. Ada satu lagi amalan dengan ayat kursi ya. Kalau ayat kursi ini sahabat harus mau puasa Senin Kamis ya. Mau puasa Senin Kamis. Ini kalau betul-betul santet yang dihadapi itu bukan santet ya. Maaf ya. Pelet yang dihadapi itu betul-betul bandelnya. Dipakai tadi masih dia datang terus, kadang nggak bagus datang lagi. Nah ini harus kita jalani puasa Senin Kamis, agak berat nih ya, 3 Senin 3 Kamis dengan ayat kursi ya. Kalau kalian tentunya apa kan dengan ayat kursi. Nah itu kalau pemahamannya, cara aplikasinya gimana gitu, waktu kita amalan tuh kita baca terus dalam Senin Kamis itu pas terakhir itu. Nah dari Isya itu kamu wiridan jangan putus sampai tengah malam. Nah tengah malam itu tiupkan ke air itu, minta sama Allah jadilah obat untuk itu. Jadi insya Allah kalau diminum dia akan lebur, akan hilang seluruh santet jin di badan dia akan lebur. Oke sahabat. Nah ini sekarang saya sudah janji saya akan menyambung video ini untuk pemanggilan khodam gaib ilmu barat. Kita akan praktekkan sahabat channel YouTube gaib. Untuk selanjutnya kita akan panggil khodam gaib dari alam gaib. Saya akan panggil kekuatan jaran goyang ya kan. Jadi nanti saya akan masukkan ke badan adik kita ini, adik Mimin, untuk kita masuki kekuatan dari alam gaib. Tidak apa-apa Mbak ya. Nah, jadi saya akan coba pinjam raganya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan ya Allah, saya ambil kekuatan alam gaib kajian jaran goyang masuk. Allah Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kajian jaran goyang. Oke, bisa mendekat apa? Dengar suara. Ini ajian jaran goyang ini memang tingkatannya tinggi ya. Oh tinggi. Terus dalam kategori jenengan diperintah menggunakan syarat-syarat apa? Bagaimana? Dia harus ketemu ya. Dengan siapa yang mau dipelet ya. Terus kalau masalah jenengan minta syarat ritual itu kayak darah kayak itu pakai. Oh iya dia sahabat, dia memakai darah karena dia diperintahkan untuk rasa terima kasih itu, tapi darah ayam ya. Nah dia sebagai rasa terima kasih itu untuk melengkapi ritual dia biasanya menggunakan seperti itu gitu ya. Terus yang saya tanyakan dengan panjenengan ya itu begini, alat jalan goyang sampean ini umpamanya dihalangi yang tidak bisa masuk itu orang yang bagaimana? Anda beribadah. Ingat ya sahabat ya, dia memberitahu kalau orang yang rajin beribadah, yang beriman tidak bisa dipelet gitu. Kualan jenengan ya. Oh dia bilang sendiri dia kualan kalau orang yang rajin beribadah. Selain itu apalagi? Oh dia tidak mempercayai kalau ilmu pelet itu ada begitu ya. Jadi dia juga karena begini, cara kerja jin itu, ilmu pelet itu dia masuk ke alam bawah sadar, membisikkan begitu ya. Nah jadi kalau orang itu sendiri menentang dari alam bawah sadarnya, kalau tidak percaya aku kena pelet, tidak percaya aku kena pelet, ya tidak apa aja di pelet gitu ya. Nah kan kita diberi rahasia dua saja cukup ya. Nah jadi kalau jenengan misalnya diobat-obati kayak itu melawan apa enggak kalau di badan manusia? Tetap melawan ya, berusaha ya. Oh kalau ini namanya gaib itu bisa juga kita ajak ngobrol langsung begini supaya untuk mendapat informasi sahabat ya. Bagi sahabat-sahabat yang bermasalah dengan itu harusnya sesuatu ini dimediumisasi betul. Tapi kalau karena ndak ada yang harus ahli ya mungkin dengan cara yang saya ajarkan dari awal tadi. Oke? Kiai Jaran Goyang. Terima kasih atas kehadiran panjenengan sudah memberi informasi ya. Monggo kembali ke alam gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Sahabat, jadi menurut pembicaraan yang tadi kita dapat informasi bahwasanya sebetulnya kodam jalan goyang itu dia akan kewalahan. Pasal pelet lainnya juga seperti selan kober yang kuat-kuat itu ya, dia akan kewalahan untuk menembus orang itu apabila orang itu mau bertakwa dan beriman. Nah, kesimpulannya bertakwa dan beriman ini kadang-kadang ini orang sekarang ini payah gitu. Kebanyakan mereka hanya sekedar nafsu duniawi yang dikerjakan, sholatnya hanya sekedar saja, tidak sampai ke hati gitu. Yang jadi masalah kan itu ya. Jadi bagi yang istiqomah insya Allah tidak. Jadi yang kalau yang ada gangguan itu ya saya ajari dari awal tadi itu caranya sahabat ya. Oke sahabat, terima kasih atas kesediaan sahabat melihat video ini. Jangan lupa bagikan video-video saya di sosial media Anda. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Ingat subscribe cukup sekali saja. Kalau like boleh tiap video, tidak apa-apa. Oke Mbak ya, terima kasih Mbak ya. Saya terima kasih Mbak sudah bantu. Oke, sahabat yang baik, kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.